Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun berada. Di video kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan kisah nyata ini dialami seorang gadis bernama Siti. Namun sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami tidak akan luput terus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Dan kali ini kami ngonten di salah satu tempat nih, di pesawahan sambil ngabuburit pemirsa nih. Ini ada padi yang sudah dipanen pemirsa nih, sementara yang lainnya masih hijau. Semoga pemirsa puasa kita selalu dilancarkan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kisah nyata ini dialami seorang gadis waktu itu masih berusia 15 tahun yang bernama Siti. Dan terjadi atau kejadiannya pada tahun 2012 pemirsa. Nah pemirsa, Siti itu mempunyai dua orang adik laki-laki dan juga satu orang perempuan yang masih sekolah dasar, sementara Siti masih SMP pemirsa. Nah pada suatu hari pemirsa, Siti itu atau ibunya Siti meninggal dunia pemirsa. Otomatis Siti sangat kesedihan. Siti sangat kehilangan sosok ibu pemirsa. Jadi setelah ditinggalkan oleh ibunya, Siti bersama bapaknya dan kedua adiknya pemirsa. Nah pemirsa, kejadiannya setelah kejadian meninggal ibunya Siti itu 15 hari sebelum bulan puasa pemirsa, sebelum bulan Ramadan. Nah pemirsa, otomatis Siti yang harus mengerjakan pekerjaan rumah kayak mencuci baju adik-adiknya atau juga bapaknya, memasak, bahkan merawat rumahnya pemirsa. Nah kejadian serem itu, yang menurut Siti sangat serem itu, kejadiannya saat subuh pemirsa. Nah karena seperti biasa Siti tiap subuh itu bangun jam 3 subuh pemirsa. Jadi sebelum sahur itu Siti jam 3 sudah bangun. Siti masak sendirian di dapur pemirsa. Di dapur itu, di belakang rumahnya itu ada dapur pemirsa. Nah setiap sahur Siti selalu mendengar suara isak tangis pemirsa. Siti selalu melihat keluar, namun tidak pernah ada apa-apa. Yang terdengar hanya tangisan. Namun Siti tidak menghiraukan hal itu. Itu kejadiannya hampir 3 malam berturut-turut atau 3 subuh berturut-turut pemirsa kejadiannya. Jadi suara isak tangis pemirsa. Jadi bukan tangisan yang keras, namun hanya isakan saja. Isakannya sangat lirih, sangat sedih begitu pemirsa. Nah Siti sempat mengatakan kejadian itu sama bapaknya, namun bapaknya hanya mengatakan mungkin itu pendengaran dari radio milik tetangga atau dari rumah orang lain pemirsa. Jadi Siti pun tidak menghiraukan apa yang didengar di setiap mau sahur, lagi masak sahur. Nah pemirsa, kejadian itu Siti mendengar suara isak tangis itu sampai 5 malam berturut-turut, atau di setiap Siti mau masak sahur, pasti saat Siti sedang masak sahur di dapur pasti Siti mendengar isak tangis pemirsa. Di situ Siti selalu memperhatikan atau mendengarkan keluar dari dapur, mendengarkan itu sebenarnya suara apa, suara siapa, dan dari mana sumber suara itu. Siti selalu mencari tahu sumber suara tersebut, namun
tetap tidak ada apa-apa dan tidak terlihat sama Siti tidak ada apa-apa. Jadi Siti hanya berpikir sambil memasak di dapur, pemirsa. Nah, pemirsa, sampai di ketujuh kalinya Siti mendengarkan suara isak tangis. Seperti biasa, setiap Siti mendengar suara isak tangis, pasti Siti keluar dari dapur mencari sumber dari mana suara isak tangis tersebut. Nah, di ketujuh kalinya, waktu itu Siti keluar dari dapur karena sangat penasaran sekali suara isak tangis itu dari mana sumbernya, karena hampir tiap subuh atau tiap mau sahur pasti ada suara isak tangis itu, dan kejadiannya sudah hampir 7 kali, pemirsa, 7 malam berturut-turut. Nah, pemirsa, saat Siti mendengar suara tangis itu lagi, pemirsa, yang ketujuh kalinya, ketujuh malam, maksudnya 7 kali sahur, Siti memberanikan diri lagi keluar untuk memastikan dari mana, dan Siti sangat kaget sekali, pemirsa. Siti melihat pocong ibunya, pemirsa, sedang berdiri di dekat pintu. Di situ Siti shock, kaget. Namun Siti tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berteriak atau memanggil bapaknya. Siti hanya diam termangu melihat sosok pocong ibunya, karena jelas sekali, pemirsa, yang dilihat Siti itu adalah wajah ibunya, namun tidak dengan kapas di hidung ataupun di mata. Jadi si wajah ibunya itu sangat memelas, seperti sedih, pemirsa, dan memang sedang menangis terisak-isak, pemirsa, namun tangisannya tidak terdengar, hanya terdengar isakan tangisnya. Di situ Siti sangat kaget dan sangat takut sekali. Namun Siti penasaran kenapa ibunya atau almarhum ibunya seperti itu. Lalu Siti mencoba bertanya sama si sosok pocong itu. "Mama, kenapa?" kata Siti menanya kepada pocong tersebut. Lalu si pocong itu berkata, hanya menyuruh Siti sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan setelah ditinggalkannya. Begitu kata si pocong tersebut. Nah, setelah itu lalu si pocong itu atau si pocong ibunya itu berbicara lagi sama Siti, katanya agar Siti selalu menjaga adik-adiknya, menjaga bapaknya, dan Siti selalu sabar dan istiqomah, dan juga jangan lupa untuk terus menjalankan ibadah, pemirsa. Nah, setelah itu Siti pun menangis, namun saat akan memeluk si pocong ibunya itu, tiba-tiba pocong itu menghilang secara perlahan, pemirsa, seperti asap katanya, dan si raut wajah ibunya itu tersenyum, pemirsa, saat akan menghilang. Di situ Siti masuk lagi ke rumah dan menangis sejadi-jadinya. Lalu bapaknya pun mendekati Siti dan bertanya, lalu Siti pun mengatakan apa yang barusan Siti alami, pemirsa. Jadi Siti menceritakan segala hal yang barusan dialaminya. Bapaknya pun ikut menangis, pemirsa, karena memang bapaknya juga pernah didatangi, katanya pernah didatangi pocong ibunya Siti dan menitipkan anak-anak kepada bapaknya, pemirsa. Namun bapaknya Siti itu tidak menceritakan pengalaman itu atau penemuan itu kepada anak-anaknya, karena takutnya Siti dan adik-adiknya takut. Nah, pemirsa, begitulah kisah nyata yang dialami Siti, pemirsa, beberapa tahunnya lalu di saat bulan puasa, pemirsa. Jadi sampai sekarang Siti katanya kalau bulan puasa pasti Siti akan selalu ingat tentang hal itu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang Siti sudah berumah tangga dan adik-adiknya Siti pun sekarang sudah bersekolah, sudah besar-besar, dan bapaknya sudah menikah lagi dengan seorang janda dan tinggal di rumah
si istrinya yang baru itu, dan Siti menempati rumah bekas ibunya tersebut, pemirsa. Nah, sampai di sini dulu pemirsa kisah nyata horor yang dialami Siti. Kita ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, pemirsa. Namun masalah penampakan pocong itu walau alam bisawab, pemirsa. Bisa saja itu jin yang menyerupai almarhum. Kita tidak tahu, pemirsa. Namun karena memang orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin balik lagi, tapi walau alam kita tidak tahu, pemirsa. Nah, pemirsa, itulah kisahnya. Jangan lupa pemirsa dukung terus, tonton terus channel kami, video-video kami. Meskipun video-video kami sangat buruk ataupun sangat sederhana sekali, kami berharap atas supportnya, pemirsa, biar channel kami bisa berkembang dan biar kami bisa memperbaiki lagi kontennya atau video-videonya semakin baik, pemirsa. Dan kami mendoakan siapapun yang selalu mendukung channel kami. Ini dari hati kami, pemirsa. Siapapun yang mendukung channel kami, mensupport, menonton setiap video kami doakan, pemirsa, semoga kalian semua diberikan kesehatan, murah rezekinya, panjang umur, berkah dunia dan akhiratnya, pemirsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sampai di sini dulu, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sambil ngabuburit, pemirsa nih. Ini waktu sudah menunjukkan jam 5:30, pemirsa. Sudah mulai gelap. Tuh di jalan pun, pemirsa, banyak yang ngabuburit tuh. Kita coba perbesar tuh, pemirsa. Itu adalah pom bensin. Dan kami meminta kepada pemirsa kalau menonton video kami tolong di like, tombol like-nya, tombol loncengnya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, pemirsa, karena semuanya gratis, pemirsa. Semoga apa yang dilakukan pemirsa buat kami menjadi amal ibadah buat kalian semua, amin.